Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.3. Ya, perkenalkan fasilitator saya Ibu Edo Haria Dwi Doko. Pengajar praktik saya Suster Ermelinda Seri Ngampu MPD. Dan saya sendiri Anastasia Akelina, CGP Angkatan 9 Kabupaten Flores Timur. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.3 dengan model 4P. Yang pertama, fact atau peristiwa. Dalam mempelajari modul sebelumnya, yakni modul 2.2, sebagai CGP kami dibelajarkan tentang bagaimana pentingnya pembelajaran sosial emosional terhadap perkembangan murid dalam pembelajaran. Kami juga belajar tentang bagaimana penerapan teknik stop sehingga dapat membangun kembali kesadaran murid serta untuk menumbuhkan kembali sepenuhnya semangat pembelajaran. Sebelum memasuki modul 2.3, saya mendapatkan pendampingan oleh pengajar praktik pada pendampingan individu 3, yakni pada tanggal 17 Oktober 2023. Kebetulan beliau juga sangat sibuk karena sebagai kepala sekolah, pengajar praktik juga sedang mengikuti kegiatan pendidikan profesi guru penggerak yang sama-sama menyita waktu, sehingga saya mendapatkan kesempatan pendampingan agak terlambat, yakni pada pukul 11.30 sampai 13.15 waktu Indonesia Tengah. Kendati pun di siang hari, namun pendampingan yang saya alami ini cukup bermakna karena pengajar praktik melakukan pendampingan dengan mengkomunikasikan kepada saya terkait perkembangan di sekolah saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini dalam suasana yang akrab, hangat, dan penuh persaudaraan. Sebagai seorang pengajar praktik, beliau setia mendampingi saya dengan penuh senyuman dan membangun suasana yang hangat, akrab, persaudaraan, dan tidak lupa pula beliau sangat memotivasi dan mendukung saya dalam menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini. Pada tanggal 18 Oktober 2023, kami secara serentak CGP Flores Timur Angkatan 9 kembali mengikuti kegiatan Lokakarya 3. Aktivitas yang kami lakukan adalah mensimulasikan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, di mana kami mempraktekkan bagaimana melakukan teknik stop dan kesadaran penuh atau mindfulness. Selain mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, kami juga diminta untuk memberikan masukan atau penilaian dari hasil praktek kelompok masing-masing. Pada bagian akhir akan dirangkum oleh pengajar praktik. Jujur bahwa saya sangat senang menikmati momen dan ruang yang amat berharga ini, karena lagi-lagi kami dibelajarkan dengan materi baru yang sangat bermanfaat. Awalnya saya tidak tahu, dan akhirnya menjadi tahu dan mulai belajar bagaimana mempelajari materi tentang coaching sampai pada praktek coaching dengan menjalankan peran yang berbeda, baik sebagai coach maupun sebagai coachingnya. Pengalaman yang luar biasa keren ketika mempraktekkan coachingnya. Hal yang telah kami pelajari ini hendaknya dapat membawa perubahan dari dalam diri kami untuk dapat mengimplementasikannya di sekolah tempat tugas kami dipercayakan. Perasaan saya selain rasa senang, juga rasa bangga karena bisa berada sampai pada detik ini untuk belajar sesuatu yang berbeda yang tentunya memiliki nilai yang tinggi, di mana ilmu ini dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari di sekolah. Pembelajaran atau findings melalui materi dalam modul maupun praktik secara langsung yang kami CGP lakukan memberikan pelajaran yang luar biasa mendalam dalam menerapkan proses coaching
terutama dalam supervisi akademik. Coaching itu sendiri memiliki makna proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach dapat memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari diri coachee. Coaching sebagai kunci pembuka potensi diri seseorang untuk berpikir untuk memaksimalkan kerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Kami juga dibelajarkan tentang berpikir dan prinsip coaching. Pertama, paradigma berpikir coaching, di antaranya 1. Fokus pada coachee, 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu, 3. Memiliki kesadaran yang kuat, 4. Mampu melihat peluang dan masa depan. Yang kedua, prinsip coaching. Prinsip coaching ada 3, yaitu yang pertama kemitraan, 2 proses kreatif, dan 3 memaksimalkan potensi. Setelah mempelajari materi tentang coaching, kemudian kami sebagai CGP memiliki kesempatan yang sama untuk mempraktekkan apa yang telah kami pelajari dengan 2 peran secara bergantian, baik sebagai coach maupun sebagai coachee. Menjalankan kedua peran ini sungguh menyenangkan, karena kami bisa mengalami dan menjalankan peran yang benar-benar dapat membantu kami ketika menjalankan supervisi. Belajar dan mempraktikkan sendiri tentang coaching membuat saya dapat belajar bagaimana memposisikan diri saya sebagai coach maupun sebagai coachee. Dari sini saya dapat belajar bahwa sebagai seorang coach harus bisa menjadi pendengar yang aktif dan mampu menggali potensi-potensi atau kekuatan-kekuatan yang telah ada dalam diri coachee dengan pertanyaan yang berbobot, dengan menerapkan mendengarkan penuh. Artinya bahwa coach hanya memfasilitasi atau memberikan umpan kepada coachee untuk berbicara lebih banyak tentang kekuatan-kekuatan atau potensi yang telah dimilikinya, dan dapat membuat seorang coachee sendiri dapat keluar atau menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Belajar mempraktikkan coaching sangat menarik menurut saya, karena kita dilatih sebagai seorang coach, kita memberdayakan seorang coachee, apalagi di dalam menjalankan peran sebagai seorang supervisor, misalnya dalam menjalankan aktivitas supervisi akademik. Pembelajaran ini membawa dampak yang signifikan bagi kita CGP, karena tidak hanya mendapatkan materi sebagai bekal ilmu saja, tetapi pengalaman indah dan berharga ini akan memberikan ruang kebermanfaatan yang jauh lebih luas apabila kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Begitupun dalam menjalankan peran sebagai seorang coachee, di mana kita merasakan betul-betul kita diberdayakan, dianggap mampu untuk menghadapi dan mengatasi tantangan dengan bekal dasar, yakni potensi-potensi atau kekuatan-kekuatan yang telah dimiliki oleh coachee yang dapat dikemas dengan lebih menarik dan lebih baik lagi. Yang keempat, visual atau penerapan. Setelah mempelajari modul 2.3, saya memiliki keinginan untuk bisa merealisasikan atau mengimplementasikannya dalam dunia pendidikan tentang proses dari coaching itu sendiri. Karena menurut saya, dengan coaching, seorang coachee benar-benar diberdayakan dan ditantang, dilatih, dibelajarkan untuk bisa menghadapi tantangan, masalah, dan harus mampu berupaya sendiri untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi. Pengalaman yang tak ternilai harganya ini memacu saya untuk bisa memotivasi teman-teman ataupun anak didik saya untuk senantiasa belajar sepanjang hayat untuk menjadi lebih baik lagi. Khusus untuk seorang guru, agar kita berubah dari zona lama kita dan terus bergerak maju
sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Kita sedianya dapat memperbaiki kualitas diri kita, baik sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang handal, yang bisa memberikan contoh dan teladan yang baik. Saya juga akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa menjalankan proses coaching ini bila diperlukan oleh sekolah atau aktivitas tertentu yang memerlukan proses coaching, di mana dalam proses coaching tersebut saya pun senantiasa harus melihat dan menggunakan pendekatan Tirta dalam menerapkan proses coaching, yakni tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Demikian teman-teman dimanapun berada yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.